Nah, dibuka kameranya, difoto dulu. Unggah di grup ya. Siapa yang tanggung jawab foto hari ini? Saya, Pak. Yo, silakan. Siapa? Ayo, mana? Yuk buka kamera semua yang belum buka ya. Sambil menunggu yang buka kamera, itu yang minggu lalu saya sudah mengawali aplikasi rangkaian arus bolak-balik belum? Sudah ya? Pengantarnya sudah ya? Contoh soal sudah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah kali. Ya, yang rangkaian LRC itu sudah belum? Kumparan, tahanan, kapasitor, sudah? Coba dilihat catatannya minggu lalu, dokumen minggu lalu ada apa yang terakhir. Kayaknya sudah deh. Kalau sudah saya langsung ke yang rangkaian seri paralel biar lebih bermanfaat. Sudah belum? Coba dicek dulu. Lalu nunggu yang lain dulu. Sudah disampaikan pengantarnya? Contoh soalnya? Ada? Terakhir apa terakhir, Pak? Lalu terakhir apa? Kuliah enggak? Lalu kuliah enggak sih? Kuliah kan ya? Rul apa Rul? Nurul? Rul? Rul? Buka dokumenmu dulu. Yang terakhir apa Rul? Rul? Ah? Apa terakhir? Terakhir yang disampaikan apa? Terakhir sekali. Tutup itu. Contoh soal ya? Ya Rul? Woi. Rul? Tidur ya Rul? Udah ya? Udah kan? Oke. Coba cek lagi. Desi kamu lihat. Punyamu Desi. Terakhir apa coba? Sama nggak punya Nurul? Rangkaian LRC udah belum? Desi, mana Desi tidur ya? Wah, tidur anaknya nih Desi ini. Rangkaian RLC, Pak. Oh, udah, oke. Berarti sudah yakin ya? Oke, sekarang foto dulu yuk. Mana Ya, nih Pak. semua gambarnya ini? Kamera ditutup semua malah. Ayo. Yuk, dibuka kameranya cepat. Malah ngeliat. Sebentar, Pak. Pada ngantuk semua ya mahasiswa ini. Dinginan ya di rumah, hujan ya? Ya. Oke. Ayo, sekarang ya, Pak. Siapa yang bagian foto? Saya, Pak. Siapa ini? Fatih, Pak. Oh, Fatih. Mana? Ayo coba yang lain. 1, 2, 3. Udah, Pak. Juga di grup. Fatih. Pak. Oke. Kalau begitu saya masuk saja ke rangkaian seri paralel yang saya unggah itu mulai ya. Coba lihat di e-learning yang lanjutan aplikasi itu, coba lihat. Mudah-mudahan bisa dibuka. Itu apa namanya? Rangkaiannya sudah kompleks seri paralel itu ya. Bisa dilihat di layar belum ini? Sudah? Sudah ya? Halo. Sudah Pak. Sudah. Oke. Saya nggak akan dari nol lagi, langsung aja ke rangkaian seri paralel ya. Kemarin apa? 3 komponen penyusunnya apa? Ayo lihat dulu. Diingat lagi apa kemarin? Komponen penyusunnya apa saja? 3? Apa? Halo, Resistor, Pak. Terus apa lagi? Induktor. Terus? Kapasitor. Nah, bedanya apa itu? Kalau dinyatakan dalam bentuk kompleks, bedanya apa? Kalau induktor, cara menyatakan polarnya bagaimana? Bentuknya apa? JWL. Apa? Yang kenceng suaranya. Yang kenceng dong suaranya dong. Halo. Baru minggu lalu. Dalam bentuk polar apa? 2 VFL. Ya, speednya berapa?
Sudutnya 90 derajat. Plus ya, jangan lupa ada Plus plusnya. 90 derajat. Oke, kalau kapasitor Seper 2 VFL. sudutnya Minus 90 nah, derajat. oke. Kalau resistor tahanan Sudut derajatnya 0. R doang. nulis polarnya gimana? R R sudut 0. apa? 0 ya. Ingat ya itu ya, plus 90 untuk induktor atau lilitan atau kumparan, min 90 untuk kapasitor, 0 derajat untuk resistor. Paham itu ya, saya kira ya. Oke, saya lanjut saja ke bagian yang berikutnya, yaitu yang seri paralel. Nah, coba ini. Sudah kelihatan di layar? Sudah nampak belum? Sudah? Halo? Udah, Pak. Sudah kebaca ya? Oke. Di e-learning juga ada ya, sambil dicek aja nanti di modulnya itu. Ada ABC itu, maksudnya nih ya, ABC ini simpul ya, simpulnya ini ya, simpul A, titik. Ini ya, titik pertemuan antara arus I dengan apa namanya itu, arah AB ya. Titik A itu adalah titik simbol A. B, titik simbol awal percabangan. C, titik akhir percabangan ya. Itu kenapa ada ABC? Supaya mudah dilakukan analisis. Supaya gampang diberikan pernyataan. Kita sedang apa gitu kan ya. Mungkin sedang melakukan perhitungan impedansi AB gitu kan. Kemudian lagi menghitung impedansi BC ya, jelas ya. Maksudnya itu. Oke, yang diketahui apa ini tahanannya? Ini ya, yang AB ya, AB dulu ya, AB. Ini adalah seri ya. Seri daripada tahanan dengan kumparan. Lalu paham ya? Ini adalah tahanan, ini kumparan. Lihat satuannya dulu ya. Kalau dinyatakan seperti ini, ya ini ya. R-nya sudah 3 ohm, berarti sudah bisa langsung impedansi. Tapi yang kumparan itu masih 0,04 Henry, berarti dia belum bentuk impedansi. Kalau dalam impedansi Z, tadi apa? Bilang apa? Bentuknya bagaimana? Lalu tadi gimana? Rumusnya apa? 2 VFL. Ya, atau JXL. JXL ya, kalau dalam bentuk rektangular ya. Nah, JXL, XL-nya 2 PFL. Jadi kalau satuan masih Henry, ini kita harus berusaha mengubah dalam bentuk impedansi. Bentuk rumusnya 2 PFL atau omega apa? Omega L ya. Kan 2P F itu kan omega kan. Jadi ada yang menyatakan omega L juga boleh. Tapi saya menyatakan dari basicnya ya 2 PFL ya. Nah, bedanya apa dengan yang di sini coba? Yang arah BC ini ada yang BC ini kan 3 ohm dengan 0,01 farad itu kan seri. Ya. 2 ohm dengan J4 ohm seri juga. Tapi antara yang atas dan bawah kan paralel. Nah, ini berarti dengan sebelah kanannya seri, tapi dengan atas bawahnya adalah paralel ya gitu ya. Yang kedua bedanya apa ini? Ini yang kumparan ini sudah dalam bentuk impedansi ya. Ingat, kenapa? Satuan sudah ohm. Paham ya? J4 ohm. Beda dengan ini. Kalau ini kan 0,04 Henry. Beda kan satuannya kan? Paham ini ya bedanya ya? Halo, paham bedanya? Beda ya? Halo, paham ya? Halo semuanya. Ya, paham. Ya, Pak. dibedakan. Jangan sampai salah menulis. Ini masih memerlukan pakai rumus 2PFL. Ini perlu enggak? Perlu enggak ini? Halo, perlu enggak? Tidak, Pak. Tidak perlu. Karena awal sudah dalam 4 ohm. J4 ohm. Kalau ini masih perlu, ini tidak. Oke, yang atas sekarang. Kapasitor. Ini satuannya apa? Farad. Ini sudah dalam bentuk impedansi belum? Pernyataan 0,01 farad ini. Belum, betul. Sehingga kalau dinyatakan dalam impedansi apa bentuknya? Min apa? Min J XC. Nah, min JXC. XC-nya apa? Seper 2 Pi FC. Ingat ya.
nanti kemungkinan dalam soal bisa diubah menjadi pernyataannya tidak begini, mungkin dalam bentuk min J 0,1 ohm. Nah, kalau sudah ada J-nya berarti satuannya ohm, paham ya? Sekali lagi kalau sudah ada J-nya berarti satuannya ohm, berarti sudah bentuk impedansi. Halo, paham ya? Jelas ya? Halo, jelas? Paham bedanya? Halo semuanya, jelas? Paham nggak ya? Jelas, Pak. Oke. Sekarang ke bawah ke sumbernya. Sumber tegangan ya. Kalau masih dinyatakan dalam 250 volt, ingat ini adalah bilangan murni, real ya. Sehingga tegangan ya dan tahanan itu selalu sudutnya 0 derajat kalau dinyatakan dalam bentuk polar. Paham ya? Kalau ini kan 3 sudutnya 0 derajat ya. Kalau ini 250 sudutnya 0 derajat juga tapi dalam satuan volt. Nah, kemudian frekuensi yang digunakan untuk tegangan ini adalah 50 Hz. Paham ya? F-nya 50 Hz. Pertanyaannya adalah menghitung I induk, I cabang, I1, I2, tegangan antara AB dan tegangan antara BC. Ada banyak soal yang diminta ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal ya. Oke, yang dibuat itu adalah rangkaian impedansinya. Sekali lagi ya, impedansi itu rangkaian dalam bentuk kotak, bukan begini ya. Oke, sekali lagi ini hanya ingin menunjukkan komponen yang ada itu susunan dan strukturnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau sudah kita selesaikan dalam rangkaian sesungguhnya, yang benar yang bawah ya. Jadi rangkaian impedansi. Berarti sudah dalam bentuk Z. Oke, Z ya, oke. Nah, ternyata kita punya 3 Z ini. AB itu Z1. BC ini karena paralel ya ada Z2 dan Z3. Nah, lihat ini ya. Yang atas Z2, yang bawah Z3. Harus yang atas I1, yang bawah I2. Nanti ketika kita membuktikan kebenaran hitungan kita, yang paling gampang menggunakan hukum Kirchhoff. I induk pasti kalau benar hitungan kita harus sama dengan jumlah I1 dan I2. Lalu paham ini ya? Sekali lagi, untuk menguji kebenaran jawaban kita, diuji dengan menggunakan hukum Kirchhoff bahwa I sama dengan I1 plus I2. Berarti betul bentuk skala bentuk apa? Bentuk rektangular ya. Jangan mengujinya dengan polar. Kalau polar nggak kelihatan, tapi kalau penjumlahan itu tentunya menggunakan yang rektangular. Maka ketika menguji nanti I-nya I induk ini harus dalam bentuk rektangular, I1 plus I2 juga harus rektangular. Apakah betul atau tidak tergantung hasil hitungannya nanti ya. Kalau nasihat jawab berarti salah. Harus diulang hitungannya. Oke. Kita coba hitung ya, Z1 ya. Z1 adalah ZAB. Nah, apa isinya? Ya tadi ya, ini kan ya, halo. 3 plus JXL. Plus ya, karena kumparan ya. Nah ini ya, 3 plus JXL. XL-nya apa? 2 PFL. I-nya berapa? 3,14. F-nya berapa yang tadi? 50 kan? L-nya berapa tadi? 0,04. Ya, tinggal dimasukkan aja. Nah, cuma saya ingatkan, ketika menghitung, ya, saya lagi menghitung, nilai real ataupun khayalnya itu ambillah 4 angka di belakang koma. Ini sengaja saya bikin begini, biar kalian tahu bahwa ini angka kasar ya. Mestinya bukan 12,56, harusnya lebih kurang 2 angka ini. Kurang 2 angka. Kalau seandainya tidak ada angkanya 0 ya diberi 0 nggak apa-apa, 5600 nggak apa-apa. Itu menunjukkan konsistensi kita bahwa 4 angka di belakang koma. Paham itu ya saya kira ya. Jadi ini ada kekurangan 2 angka lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Sengaja ingin saya tunjukkan nanti bahwa ini kasar gitu ya, kurang bagus lah. Nah, nanti kalau kita ujian atau latihan berikutnya ya harus dibuat 4 angka di belakang koma ya. Lalu polarnya bagaimana? Nah ini saya bilang, menghitung R, kan dari akar ya, akar 3 pangkat 2, plus 12,56 yang nggak kasar tadi saya bilang, pangkat 2 kan. Nah ini juga masih kasar lagi ini. 12,9 ini kan angkanya cuma 1 di belakang koma kan. Lalu paham ini ya, jelas ya. Ini angka yang kasar saya kira ya, angka yang kurang bagus, karena hanya 1 angka di belakang koma. Lalu bisa dipahami ini ya, ini kurang bagus ya.
Halo, jelas ini? Jelas, Pak. Nah, tolong dilengkapi. Ini harusnya 12,9 sekian. Pokoknya 4 angka di belakang koma. Tapi kalau sudut nggak masalah. Cukup 2 angka di belakang koma nggak masalah. Nah, tinggal dicek nanti ya. Arcus tangan 12,56 dibagi 3 apakah betul? 76,57 gitu ya. Nah, satunya derajat jangan lupa. Lalu Z2 ini adalah rangkaian seri ya. Seri antara tahanan dengan kapasitor kan. Tentunya rumusnya apa? R min J X C. Ya ini ya, R min J X C, R-nya 3. Nah, R-nya 3 ini ya. X-nya kan 1/2 pi FC kan, 1/2 pi FC. Tinggal dimasukkan angkanya ya. 2 kali 3,14 kali F-nya 50, C-nya 0,01 tadi ya. Nah, 0,01. Tinggal dihitung aja. Nah, ini pun menunjukkan angka hanya 2 angka di belakang koma, berarti masih kasar ya. Nah, kan ini J dibagi 3,14 ya, atau J per pi. Ini tertulis angkanya hanya 2. Mestinya harusnya 4. Seandainya 0 ya, terus 0 nggak apa, 3200 gitu ya. Pokoknya yang penting 4 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya pun ini juga masih kasar, 3,02. Harusnya 3,02 berapa gitu kan. Nah, kalau sudutnya min 6,09 saya kira masih bagus lah ya. 2 angka di belakang koma ya. Ini dari arcus tangan min 0,32 dibagi 3 kan. Nah, ini juga masih kasar 3,02 ya. Kemudian Z3 ini seri antara, nah langsung ditambahkan aja. Seri daripada tahanan dan kumparan berarti 2 plus 4 langsung jadi itu. Nah ini ya, 2 plus 4 jadi. Tidak perlu 2 PFE lagi karena sudah satuan adalah dalam bentuk ohm. Ini ya, ohm ya. Jadi dalam bentuk impedansi sudah. Nah yang perlu diingat, kalau ada rektangular selalu dampingkan dengan polar. Kalau ada polar dampingkan dengan rektangular. Supaya apa? Itu nanti ketika digunakan tinggal ngambil. Jadi tidak usah hitung dari awal lagi. Ketika mengalihkan pakai yang polar, kalau menjumlah atau mengurang menggunakan polar gitu kan ya. Nah, itulah manfaatnya kalau kita menyiapkan dari awal. Polar didampingkan rektangular, rektangular didampingkan dengan polar gitu ya. Rektangular polar, polar rektangular, pokoknya dua-duanya dilakukan lah. Oke, saya kira begitu. ZAC, nah ini ZAC berarti ujung ke ujung ya. ZAC ini kan ZAB plus ZBC kan. Jadi AB ke BC, AB dengan BC ini kan seri sebenarnya. Tapi BC-nya sendiri paralel, gitu kan ya. Sehingga untuk mencari ZAC ya kita jumlahkan aja ZAB plus ZBC gitu kan. Nah, persoalannya ZBC ini harus dihitung dulu dari sistem paralelnya kan. Nah, ini kali ya. Nah, ini ya. Z1 atau ZAB ya tadi ya. Nah, ini ya. Ditambah ZBC. Nah, ZBC itu adalah dihitung dari karena dia paralel, dihitung berdasarkan perhitungan paralelnya, yaitu ZBC adalah seper Z2 plus Z3. Atau kalau kita rasionalkan jadi Z3 kali 1 ya, ditambah Z2 kali 1, dibagi Z2 kali Z3. Nah, itu seper ZBC. Kalau ZBC-nya berapa? Dibalik. Dibaliknya apa? Z2 kali Z3 dibagi Z2 plus Z3. Nah, ini unik ya. Z2, Z3 kan perkalian. Makanya saya katakan di awal, dampingkan rektangular dengan polar, polar dengan rektangular. Z2, Z3 menggunakan polar karena perkalian. Tapi Z2 tambah Z3 menggunakan rektangular. Nah, sekarang begitu ya. Jadi sudah kepake sekarang. Ya. Polar, rektangular pasti kepake. Nah, perkalian dari Z2 dengan Z3 tinggal dihitung 3,02 kali 4,47 ya. Kemudian sudutnya dijumlahkan aja. Min 6,9 ditambah 63,43 kan. Yang bawah dijumlahkan juga 3 dengan 2 ya. Min C032 dengan C4 ya. Nah, yang perkalian polarnya dapatnya 13,50. Ingat sekali lagi, 13,50 adalah angka yang kasar ya. Karena belum menggunakan 4 angka di belakang koma. Nah, sudutnya 63,43 dikurang 6,9 karena harusnya penjumlahan ya kan, karena min nggak apa ya. Jadi akhirnya mengurangkan kan. Dapatnya 57,34. Nah, yang bawah ini adalah dapatnya 5 dan J3,68. Nah, yang bawah diusahakan dibuat dalam bentuk polar.
polar ya. Oke. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Ya tinggal digunakan apa? R apa ini? R-nya berapa? Kali ya. Akar dari 5 kuadrat ditambah Nah, 3,6. ya, akar 5 pangkat 2 ditambah 3,608 kuadrat ya. Ini berapa? Cek ya 621 ya. Sudutnya orkestrangin 3,68 dibagi 5. Nah, cek juga 36,35 ya. Oke. 6,21 dan 13,5 angka yang kasar ya. Belum yang halus karena hanya 2 angka di belakang koma. Sudut oke, sudutnya nggak masalah. Nah, tinggal dibagi aja. 16,5 dibagi 6,21 ya. Bagi aja langsung. Nah, sudutnya apa? Karena pembagian, ya yang atas dikurang bawah. 57,34 dikurang 36,35, ya kan? Perbandingan 13,5 dibagi 6,21 adalah 2,17. Ini juga masih kasar. Sudutnya berkurang ya, tinggal 20,99. Nah, ini kan bentuk polar ini ya. Sekali lagi, kalau polar begini ya silakan dinyatakan dalam bentuk rektangular dengan bantuan R cos theta per J sin theta. R-nya 2,17, theta-nya 20,99. Nah, cos 20,99 berapa? Kalikan dengan 2,17. Sin 20,99 kalikan dengan 2,17 ya. Cek aja hasilnya nanti ya. Dicek aja. Hasilnya 2,03 dan J 0,78. Ini juga masih kasar ya. Harusnya angkanya 4 angka di belakang koma. Nah, karena ZAC tadi merupakan penjumlahan, ini ya, Z1 atau ZAB ya, plus ZBC atau Z1 plus ZBC ya, maka tinggal dimasukkan bentuk rektangularnya karena penjumlahan kan. Nah, ini kan digunakan rektangular ya, bukan polar. Kalau polar nggak bisa dijumlahkan. Yang ada C-nya ya, Z1 3,12,56. ZBC yang tadi ya 2,03 plus 0,78 ditotalkan aja berapa. Nah ini ketemunya 5,03 dan J 13,34 dampingkan dengan bentuk polarnya ya. R-nya berapa? Theta-nya dihitung juga. Nah selanjutnya kita sudah punya ZAC ya. Untuk menghitung I gampang karena ZAC sudah ketahuan, V-nya diketahui juga kan. Sehingga I-nya itu adalah V dibagi ZAC. Karena pembagian gunakan yang polar, jangan rektangular, gunakan yang polar kan. 250 sudut 0 derajat, 14,26 dengan sudut 69,34 derajat ya. Sehingga kalau ini kita selesaikan ya, tinggal dibagi aja yang 250 dibagi 14,26 kan. Sudutnya 0 dikurangi ya, dikurangi 69,34 karena pembagian, jadi min 69,34. Harga R-nya 250 dibagi 14,26 sekitar 17,53 sekian lah ya. Nah, ini kan polar ya, polar. Nah, ketika nanti kita menguji Kirchhoff, ini nggak akan bisa diuji kalau belum dinyatakan dalam bentuk rektangular. Maka ubah menjadi R cos theta plus J sin theta, R-nya 17,53 kan, kali cos min 69,34 plus J sin min 69,34. Cek kasih hasilnya ya. 6,184 min J 16,402 ampere. Ini juga masih kasar ya, belum 4 angka di belakang koma ya. Kemudian VBC ya, VBC. Ini ya VBC ya. VBC itu bisa dihitung berdasarkan ZBC kali induk arusnya, arus induk ya. Jadi VBC itu adalah ya I induk I kali ZBC. Nah, coba kita cek ya. ZBC coba kita lihat. Nah ini ya I kali ZBC karena perkalian gunakan apa? Polar. Nah, I-nya yang polar yang pakai yang 17,53 dengan sudut min 69,34. Kemudian ZBC yang digunakan yang polar karena bentuknya perkalian. Jadi yang 2,17 ini ya. 2,17 sudutnya 20,99 ini kan ya. Tinggal dikalikan aja. 17,53 dengan 2,17 ya. 3804 masih kasar juga. Nah, sudutnya ini karena perkalian tinggal dijumlahkan antara min 69,34 dan 20,99. Ketemunya min 48,35 ya.
Oke, kemudian I1. I1 ini adalah arus cabang ya. Ini bisa dihitung dari kalau kita sudah punya VBC ya. Karena I1 adalah apa? VBC dibagi Y1 nanti ya. VBC dibagi Y1. Kalau I2 VBC dibagi Y3. Nah, sudah dimasukkan saya itu ya. Jadi I1 adalah VBC dibagi Y2. VBC ya digunakan yang polar. Oh, yang ini 38,04 sudutnya 48 min ya, 3,35. Nah, ini ya. Dibagi Y2. Y2-nya apa? Y2 yang pakai yang polar. Mana Y2? Y2 yang polar yang mana ini polar? Ini, mana polar? Nah, ini ya. 302 min 6,9. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Jadi 3804 ya dibagi 3,2 berapa? Sudutnya min 48,35 dikurangi min ketemu min jadi plus. Nah plus jadi min 48,35 ditambah 6,09 ya. Jadi makin apa ya? Ya makin berubah jadi begitu sudutnya ya. Min 42,26 kan. Karena ada penambahan 0,9. Karena min ketemu min ya. Lalu paham ini ya, karena ada perubahan min ketemu min ya. Kemudian ini didampingkan rektangularnya juga ya. R 12,60 kalikan cos min 42,26 ditambah 12,60 kali J sin min 42,26. Buat dicek lagi nanti ya, semuanya enggak. Benar enggak semuanya nih? 9,325 walaupun sudah 3 angka tapi terkasarnya ya belum 4 angka kan. Yang belakang juga begitu, min J 8,473 juga kurang 1 angka di belakang koma karena lebih kasar juga. Lalu I2 tadi saya bilang VBC dibagi Z3. Nah, VBC dibagi Z3. Z3-nya yang mana pakai? Yang ini. Yang polar karena pembagian kan. Mana tadi hasilnya? Nah ini ya, VBC per Y3, VBC-nya digunakan yang tadi yang bentuk polar. Berarti yang ini ya, 38,4 min 48,35. Nah tadi, nah ini ya, min 48,35 dibagi Y3-nya yang 4,47, sudutnya 63,43 gitu ya. 38,04 dibagi 4,47, 8,51 ya, kita cek lagi. Ini juga harusnya 4 angka. Min 4835 dikurangi 63,43. Jadi makin negatif ya. Makin negatif. Di min 48,35 dikurangi lagi dengan 63,3 kan. Jadi min 111 ya. 0,78. Ini juga tolong didampingkan dengan rektangularnya. Jadi R cos theta plus J sin theta. R-nya 8,51 kali cos min 111,78. Plus J sin, nah sin min 111 ya, 0,78, kira-kira hasilnya ini kan ya. Nah, sekali lagi, kita jangan puas sebelum menguji nanti ya, belum uji ya. Nah, mungkin kita sudah bisa menguji sekarang, apakah hitungan yang kita jalankan benar atau tidak. Nah, apa yang digunakan? Ini, ujinya ini aja. Kalau ini I1 ditambah I2 sama dengan I, yang lain pasti benar itu, pasti benar. Tapi ini timpang jauh, ya perlu dicek ulang mana yang salah itu. Oke, kita cek ya, karena ini adalah bentuknya penjumlahan ya. Jangan gunakan yang polar begini, nggak bisa ini nggak bisa ya. Maka yang ini dihapus, diganti dengan rektangular. Yang bawah yang benar, rektangular yang ini ya. Yang 6,184 plus 16,42, yang kanan ya. Yang ini diganti menjadi 9,325 min J 8,473, yang ini diganti menjadi min 3,157 min J 7,90. Ini juga masih kasar semua ini ya. Nah ini saya bilang, apabila kita melakukan dengan hitungan yang kasar, maka hasilnya tidak bisa persis sama ini kan. Coba lihat ini ya. Realnya yang kiri 6,184, yang kanan 6,168. Beda kan ya? Beda.
Karena apa? Kita melakukan tidak konsisten dalam penghitungan angka di belakang koma. Ada yang 2, ada yang 3 kan? Itu akibatnya ya begini. Nah, sengaja saya tunjukkan begini supaya kalian tahu kehati-hatian nanti mengambil 4 angka di belakang koma. Paham ini saya kira ya? Paham maksudnya kan? Ini juga begitu. Ini 16,402. Ini berapa? 16,37 kan? Beda kan ya? Beda. Nah, nanti sekali lagi tolong diambil 4 angka di belakang koma. Paham ya? Tapi kita matematika ini ya, masih punya akal lagi. Bagaimana kalau dibulatkan lagi ke atas, yaitu hanya 1 angka di belakang koma. Ini saya bilang kasar lagi ya. Memang benar sama sih. Kalau dibulatkan ke atas, ini yang 1 jadi 2 kan? Sehingga 6,2 kan? Yang ini pun karena ketemu 68 di atas dari angka 5, maka yang 1 bisa jadi 2 juga. Akhirnya sama kan? Sama kan dipaksakan. Nah, yang ini juga begitu. Yang ini kalau kita bikin min 16,4 atau 16,4 saja ya. Yang kanan pun ya begitu. Bisa dinyatakan yang 7 ngangkat 3 jadi 4. Ya. Kalau ini kan 0 ya, 0 nggak bisa ngangkat kan. Ya udah manggil 4-nya. Sehingga akhirnya juga akan sama. Tapi ini perhitungan yang cukup kasar karena dipaksakan, dibulatkan. Saya kira paham ini maksudnya? Halo, jelas ya? Halo, jelas? Ya jelas Pak. Oke, yang perempuan, kayak ceweknya jelas? Rul. Jelas, oke. Nah, tadi yang belum kita apa? VAB ya tadi ya. VBC kan sudah dihitung tadi VBC ya. VBC sudah dihitung karena untuk digunakan untuk menghitung I1 dan I2. VAB sama. Nanti menghitungnya adalah VAB itu adalah I induk kali ZAB atau Z1. Z1-nya apa tadi ini? Karena perkalian ya gunakan polar. Ya. Nah, I-nya pakai yang polar. Mana yang polar? Nah, ini yang polar. 17,3 sudutnya minus 9,34. Nah, itu yang untuk VAB kan ya. Nah, oke ya. Sama nanti ya ini ya, cara penghitungnya pakai polar juga. Perkalian 17,53 dengan 12,9 hasilnya segini ya, 2226,14. Lagi ini agak kasar ya. Karena ini perkalian, jumlahkanlah antara min 69,34 dengan 76,57. Jadi min 69,34 plus 76,57 ya. Atau 7,23. Nah, oke. Kalau VAB sih nggak pengaruh ini, tapi kalau I-nya ini yang penting. Kalau I-nya kita nggak sama, ya udah, itu pasti fatal, perhitungannya salah. Ini kebetulan walaupun agak kasar, akhirnya kita bisa mengakali dengan matematikanya karena bisa dibulatkan ke atas gitu ya. Kalau secara fisik nggak bisa harusnya ini. Kalau diukur dengan ampere meter mungkin bisa beda. Karena ini matematika mungkin ya dipaksakan sama ya. Oke, saya kira begitu. Ada yang ditanyakan dulu? Halo? Rul, tanya Rul. Tanya dulu kamu Rul, nggak nanya. Paham ya. Ya, oke, yang cowok-cowok? Halo cowok-cowok? Ya. Apanya yang salah? Yang mana? Apanya? Y2 mana Y2? Ini Y2 ini. Ah, kenapa? Ah? Jadi berapa? Pi-nya 3,14 ya? Betul nggak? Coba ini cek dulu. 50 kali 2, 100 ya. 100 kali 001 kan 1 benar ya? 1 ya? Ya 3,14 Pak. Iya, 3,14. Ini berapa ini? 1 dibagi 3,14 berapa? Rul, hitung Rul. Berapa? Emang iya? Belum dong. Belum, Rul. 2 kali 50 kan 100. Coba pelan-pelan. Ini kan rumusnya ini ya, 2 pi FC ya. Lalu semuanya ya. Coba 2, ya kan? 2 ini 2 kan? Pi-nya masih ada pi ya. F-nya 50 kan? C-nya 0,01 coba. Saya belum pakai
hitungan pembagian. Jadi masih mengalihkan dulu. 2 kali 50 berapa? 100 kan? Kali 0,01 berapa? 1. Kali pi kan ya? Coba kami hitung, 1 dibagi pi berapa? Nah, 1 dibagi 3,14 berapa? Benar nggak? 0,32 ya? Salah ya? 0,314 bukan, Pak? 14 ya? Berapa dulu? Dulu. Langsung aja. Bisa aja kan? Yang dari langsung berarti kamu. Kamu langsung ya? Sama aja. Kamu hitung langsung kan? Maksudnya kan dihitung nggak begini kan? Nggak begini ya sama aja. Tadi yang coba tadi 3,14 dari mana coba itu? 3,14 coba gimana itu? 0,314. Dari mana hitungnya itu? Iya, pakai yang rumus Bapak ini kan 2 kali 50 kali 0,01 kan jadi 1. Nah, V kali 1-nya jadi 3,14. Habis itu baru dinaikkan. Yo, nggak bisa dong. Nggak bisa gimana? Kan 1 dibagi. Salah itu. Nah, ini saya sering menemukan ini kasus begini. Nah, saya ingat masuk kakak kelasmu juga nih. Kakak kelasmu juga begitu. Pi itu bukan pi pangkat min 1. Beda loh ya. Bukan begitu loh ya. Kan 1 dibagi. Halo, 1 dibagi angka. Beda hasilnya itu. Bukan langsung dari 3,14 begitu aja. Enggak. Paham ini kan? Pangkat min 1 iya. Kalau pangkat min 1 betul itu. Dari 3 min 3,14 pangkat min 1 benar. Kalau min 1 kamu hilangkan ya salah. Halo, ini jelas ya? Ini saya ingat kak kelasmu juga begitu dulu. Ada yang begitu memang. Itu salah fatal itu. Karena kalau tidak ada pangkat minnya ya begitu. Jadinya 3,14 salah. Halo, paham ini semuanya? Rul, benar nggak Rul? Benar nggak 3,14? Iya salah itu makanya. Halo, yang coba tadi siapa yang coba ini ya? Saya nggak. Tahu jadi. Salah kamu siapa ini? Saya. Raffi, Pak. Raffi. Nah, tolong ya diingat itu ya. Itu salah fatal loh ya. Saya ingat ini ada yang dari BM juga pernah kejadian itu. Terus dari D3 Telkom juga pernah kejadian. Tapi nggak banyak sih. Jadi itu agak aneh. Jangan langsung dinaikkan dari 3,14 nggak bisa. Tapi kalau diberi pangkat min 1 masih bisa, dan itu masih belum terhitung dengan jelas kan. Yang paling aman ya pi-nya diubah dulu ke 3,14 dipakai untuk menghitung 1 per gitu ya. Seper 3,14. Saya kira ini untung kamu menunjukkan itu ya. Jadi nanti kalau ujian salah itu loh ya. Halo, yang lain paham ini? Jadi gimana, Pak? Ya 1 dibagi 3,14 itu aja. Jangan dinaikkan ke atas pi pangkat min 1. Jangan 3,14. 1 dibagi 3,14. Bukan berarti J kali 3,14. Beda kan? Kamu tadi berapa ketemunya? Berapa, Phil? Tadi berapa? 0,314, Pak. 2, 0,314. dari mana itu ya? Dari mana, Phil? Jadi gimana langsung ke atasin gitu. Gimana? Langsung di atas kan? Maksudnya di ke atas kan gimana sih? Coba. Gimana ya? Bukan kan perhitungan biasa kan yang 1 dibagi kan? Kan 1 dibagi pi-nya kan 3,14. Coba kami hitung 1 dibagi 3,14 itu berapa? Coba kamu 0,31847, Pak. Nah, iya itu 318 ya? Iya, 318. Nah, ini kan jadi 32 kan? Maksudnya kan 8 mengangkat 1 dari 2 kan gitu itu. Ya, di belakang ke atas kan. Kemarin saya bilang kasar kan.
Kasar akibatnya tadi kan saya bilang jadi hasilnya kan juga kasar tadi itu. Sehingga kan kurang bagus lah. Karena dipaksakan supaya sama ya dipaksakan lagi dibulatkan kasar lagi jadi 6,2 dan sama 62. Yang belakang juga 16,4 dan 16,4 akhirnya sama juga tapi kan kasar itu sebenarnya. Oke ya, Vi ya, paham ya, Vi ya? Ya, Pak, paham. Oke, jangan diulang lagi itu salah sudah ya. Salah itu faktor nanti. Oke, yang lain? Halo, yang lain. Udah, jelas? Jelas ya? Cukup jelas ini? Yakin? Ya, Pak, jelas. Oke, sekarang ke latihannya lebih berat latihannya ini. Lebih berat. Mana nih soalnya? Tuh, bukan ini. Yang tugasnya dia tugas. Kalau ini kan gampang ya. Halo, coba. Kalau ini kan gampang ya. Ini kan coba perhatikan. Ini yang kumparan 0,01 Henry ini sudah dalam bentuk impedansi belum? Belum, Pak. Belum. Rul. Sudah belum, Rul? Rul. Wih, tidur ya? Belum. Berarti butuh apa? Butuh rumus apa? Rumusnya apa? Rumusnya? J? Apa rumusnya tadi? Ya, itu. Yang ini perlu nggak ini rumus? Perlu. Yang ini? Ya. Ini perlu nggak? Perlu. Perlu. Nah, oke. Jadi ini masih butuh JXL, JXC gitu ya. Jadi tolong perhatikan ini min JXC tadi ya. Min JXC ini plus JXL, ini plus JXL. Jadi tolong gunakan rumus ya. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah ini unik sekali ini. Panel seri paralelnya 3 lagi mana? Coba dievaluasi dulu ya. Ini masih menggunakan rumus enggak ini? Yang ini? Iya, Pak. Oke ya, ini Pakai. yang kapasitor, yang ini? Pakai. Nah, ini Pakai juga, Pak. pakai semua. Nah, ini saya bilang berat ya, soalnya berat juga karena harus pakai rumus semuanya, perlu ketelitian tinggi. Nah, yang kedua sekarang BC. BC ini kan sebenarnya kan ada rangkaian seri antara 5 ohm dengan kapasitor ya. Seri lagi antara 5 ohm dengan kumparan ya. Kemudian antara kumparan dengan tahanan gitu ya. Tapi perlu diperhatikan BC ini kan walaupun dia seri terhadap sebelah kanannya ya, tapi kan paralel dengan bawah atau atasnya. Paham ini ya? Jelas ini? Halo, jelas? Sehingga nanti begini, kalau dibuat, nah ini loh, saya bantu sedikit ya. Kalau nanti dibuat rangkaian impedansinya dalam Z, ya, tolong dibuat nanti ya, dalam bentuk kotaknya ya, diagram apa? Dalam rangkaian impedansinya ya, dalam bentuk kotak biasa. Di sini ada 3 kotak, ini ada 1 kotak gitu kan ya. Nah, nanti ketika kita berhadapan dengan seandainya ini Z1 yang AB, Z1 ini kan Z2, Z3, Z4 ya. Jadi Z2 ini yang posisinya di atas. Z3 yang tengah dan Z4 yang paling bawah. Nah, ketika kita mencari berapa ZBC, nah kita karena ada 3 paralel ya begini. Paham ya? Z seper Z ya, seper ZBC itu adalah seper Z2 ditambah seper Z3 ditambah seper Z4. Paham ini kan ya? Halo, jelas ini paham? Nah, yang jelas, Pak. Kemudian kita mesti harus melakukan apa? Rasionalisasi kan. Supaya gampang diselesaikan. Nah, coba ini benar nggak cek dulu ini. Kita usahakan perkalian bawah itu antara Z2, Z3, Z4 ya. Akibatnya benar nggak begini atasnya? Ayo, benar nggak? Ayo, cek. Ketika ini kita, ayo, bisa nggak ngeceknya ini gimana? Gampang ngeceknya begini. Z3, Z4 dibagi Z2, Z3, Z4 hasilnya apa? Lagi ya. Z3, Z4 dibagi Z2, Z3, Z4 hasilnya apa? Z3, Z4 habis kan? Hilang kan ya? Halo, hilang nggak? Rul, hilang nggak Rul? Enggak, maksudnya hilang nggak ini? Z3, Z4 kebagi dengan Z3, Z4 hilang kan? Tinggal apa? Tinggal? Iya, tinggal apa? Yang bawah ini loh. Bukan, yang atas kan habis ini. Z3, Z4, yang atas habis, yang bawah juga habis Z3, Z4-nya. Tinggal menyisakan apa yang bawah?
Sisanya apa? Rul, sisanya apa? Sisanya apa? Sisanya apa ini? Nah, Pak. apa? Lihat 2. Ya ini loh, bener nggak? Ini jadinya ini, bener nggak? Ya kan? Enggak iya, coba cek yang belakang. Y2, Y4 dibagi Y2, Y3, Y4. Ayo coba menghitung. Yang dicoret mana ini, ayo? Gimana dong? Ulangi ya, ulangi. Yang atas Y2, Y4, yang bawah juga harus sama dong yang dicoret. Ayo coba dicek. Apa yang bawah? Yang hilang apa? Yang sisa apa ya? Ayo. Yang atas hilang Y2, Y4, yang bawah juga hilang Y2, Y4. Tinggal sisa apa? Ya ini, bener kan? Bener ini, ya, gitu aja gampangnya. Terakhir ini, Y2, Y3. Yang hilang mana yang bawah? Ya ini kan, bener nggak? Halo semuanya, gampang nggak ya? Gampang. Ceknya gampang aja, ya. Pokoknya ini Y2 berarti di luar dirinya apa? Y3, Y4 kan? Ini Y3 kan? Di luar dirinya apa nih? Y2, Y4 kan? Nah, tinggal tulis saja. Ini juga begitu. Ketika ini kita mengisi apa ya, tinggal di luar ini, di luar dirinya apa? Y2, Y3. Nah, kan gampang ya. Lalu dipahami ya? Jelas ya? Paham, Ya, Pak, paham. Paham yakin? Rul, paham Rul? Rul. Yakin? Benar nih? Benar? Oke, yang lain? Oh, yang lain diam aja kan? Halo, yang lain. Jelas nggak? Ya, Pak. Logikanya dipakai logikanya. Ini kan perkalian biasa saja kan? Karena apa? Kita harus melakukan perhitungan ZBC nanti. Karena ZBC apa? Dibalik kan? Nah, tinggal dibalik. Apa yang dibaliknya? Y2, Y3, Y4 di atas. Apa yang di bawah? Ya ini Y3, Y4, ya kan? Y2, Y4 dan Y2, Y3, gitu kan ya. Nah, berikutnya apa nanti ini? Coba cek dulu ini. Ketika mengalihkan Y2, Y3, Y4 pakai apa? Polar atau rektangular? Polar. Polar. Ini yang bawah coba. Y3, Y4. Pakai polar atau rektangular? Polar. Polar. Y2, Y4 pakai sama ya? Polar. Polar. Y2, Y3 polar. Ya? Polar. Nah, polar tambah polar boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Dibabar Rul. Rul. Nah, betul. Jadi hasilnya rektangular. Tapi ingat, untuk membagi polar boleh nggak? Yang atas polar, yang bawah rektangular boleh nggak Rul? Enggak. Bersibah. Diubah jadi apa yang bawah? Polar. Polar. Nah, udah paham kan ya? Jadi polar dibagi polar hasilnya apa? Polar dibagi polar hasilnya apa? Polar. Polar. Rul, hasilnya apa Rul? Polar dibagi polar hasilnya polar. Oke. Saya kira ada 2 tugas ini ya. Nah, ini latihan yang satu tugas. Nah, gini aja dulu. Sekarang semua konsentrasi dulu, menyelesaikan latihan dulu. Kalau nanti waktunya cukup, ya, boleh langsung ke yang tugas. Kalau tugas saya yakin sangat berat, waktunya agak lama. Sekarang semua fokus dulu ke soal latihan dulu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan latihan ini? Ini kan sama dengan tadi sama ya, coba lihat. Sama nggak sih? Kayaknya sama ya. Oh, sama ya. Sama kan ya? Hanya beda angka kan? Ya, Rul. Sama nggak, Rul? Rul. Sama kan ya? Sama ini, cuma beda angka. Jadi nggak ada kesulitan kan? Nah, sekarang coba. Saya kasih waktu 30 menit deh. Bisa nggak ini? Karena nanti ujian juga begitu, waktunya terbatas. Harapan saya per soal itu 30 menit lah. Minimal ya. Atau paling lama lah. Kalau 30 menit nggak kepegang ya sudah. Yang lain kan nggak kepegang juga. Kalau bisa ya kurang dari 30 menit. Sekarang jam 8.31 kan? Halo, 8.31. Kalau bisa jam 9 sudah presentasi ya. Halo semuanya. Halo, presentasi. Jam 9. Halo. Bisa? Harus bisa ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Harus, usahakan harus. Kalau nggak bisa ya sudah. Ujian bakal nggak selesai itu.
Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak langsung aja latihan biar nggak buang-buang waktu. Saya bisa stop sharing dulu ya. Ini kan bisa dibaca di modul e-learning-nya ada kan? Sudah dibuka belum e-learning-nya? Yang hari ini? Ada? Nah, oke. Oke, yang lain udah nemu kan? Halo, yang lain? Udah, Pak. Udah? Udah, Pi? Oke ya. Udah, Pak. Belum? Udah. Oke. Saya izin stop sharing dulu ya, mau cek lagi yang lain dulu ya. Silakan dikerjakan aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan aja. Oke, saya stop sharing dulu ya, boleh ya? Iya, Pak. Oke, saya mau cek absensinya dulu lagi. Absennya mana ini absen?